Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'ini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrizna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita bisa untuk beribadah kepada Allah, nikmat kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah, nikmat kita bisa untuk mengkaji agama, untuk mengkaji ilmu agama, yaitu ilmu yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita baik di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah membaca Al-Quran, sebagaimana di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, bahwa paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamati. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menolong pembacanya nanti di hari kiamat. Jadi yang akan menolong kita adalah bacaan Al-Quran kita. Semakin banyak membaca Al-Quran, diriwayatkan di dalam hadis, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, wa mimma yanbaghi al-muhafadzatu alaihi wa yata'akkad qira'atus suwari wal ayatin lati waradatil akhbaru bi fadailiha, yaitu dianjurkan untuk khususnya membaca surat-surat dan ayat-ayat yang diriwayatkan di dalam hadis tentang fadilah-fadilahnya, wa jazalati thawabi fi tilawatiha, dan besarnya pahalanya ketika membaca surat-surat tersebut, wal hathi 'ala muwadhabati 'alaiha fi ba'dil awqat, dan anjuran untuk istiqomah selalu membaca surat-surat tersebut di dalam waktu-waktu yang tertentu. Ada surat-surat khusus di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang khusus di dalam Al-Quran, dianjurkan kita untuk selalu membacanya. Famin dalika, diantaranya adalah qira'atu suratil kahfi yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Di antaranya adalah dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, jadi 2 kali, malam Jumat dan di hari
Jumat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Fafil hadis, karena di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'aha ghufira lahu ila jumu'atil ukhra wa sata'a lahu nurun min qadamihi ila ananas samai. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi maka akan diampuni dosa-dosanya sampai hari Jumat yang berikutnya. Dari hari Jumat sampai Jumat yang berikutnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya diberkahi oleh Allah. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah, maka hidupnya diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang membuat orang menjadi celaka, ya, menjadi sengsara, menjadi sial, itu hanya karena sebab dosa. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah maka akan dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari Jumat sampai Jumat yang berikutnya. Dan akan terpancar cahaya dari kakinya sampai ke langit. Orang yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan di hari Jumat akan terpancar cahaya dari kakinya sampai ke langit. Apa maknanya? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dirahmati oleh Allah gak akan mendapatkan musibah. Orang yang dirahmati oleh Allah gak akan celaka. Mengapa? Karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah adalah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan di malam Jumat. Wa fi riwayah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat akan mendapatkan cahaya, bersinar cahaya dari dirinya sampai ke Ka'bah. Jadi terpancar cahaya dari dirinya sampai nyambung ke Ka'bah. Ini maknanya juga sama, maknanya apa? Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab diriwayatkan bahwa Ka'bah itu setiap harinya diturunkan 360 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Ka'bah. 360 rahmat, 300 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang sholat di depan Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Jadi melihat saja sudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang membaca surat Al-Kahfi dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung cahayanya sampai ke Ka'bah. Maknanya akan menyambung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada anna man hafidha 10 ayatin min awalil kahfi thumma kharaja dajjalu usima min fitnatihi. Dan diriwayatkan di dalam hadis bahwa barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, lalu keluar Dajjal, maka akan dijaga dari fitnahnya Dajjal, akan dijaga dari bahayanya Dajjal. Sebab Dajjal itu fitnahnya, bahayanya itu sangat besar. Bahkan diriwayatkan semua nabi, setiap nabi itu pasti memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Dan muncul Dajjal itu nanti pada akhir zaman, yaitu pada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat bahaya sekali orang yang imannya gak kuat,
itu pasti akan menyimpang, akan hilang imannya kepada Allah ketika menghadapi fitnahnya Dajjal. Diriwayatkan bahwa Dajjal itu diberi istilahnya diberi kekuatan bisa menurunkan hujan, menghentikan hujan, menumbuhkan tanaman, ya, tidak menumbuhkan tanaman. Ya, jadi orang yang nggak kuat imannya itu pasti akan ikut Dajjal. Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, padahal bukan benar-benar menghidupkan orang mati, tapi bekerja sama dengan jin. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa ada orang yang ditanya oleh Dajjal, apakah kamu beriman kepadaku? Kata Dajjal, apakah kamu yakin aku ini adalah Tuhanmu? Ya, orang ini menjawab, tidak, saya nggak yakin. Dajjal berkata, bagaimana kalau seandainya aku hidupkan orang tuamu? Ketika ditunjukkan kuburan orang tuanya, dibangkitkan orang tuanya dari kuburnya, padahal itu adalah jin. Ya, dan orang tuanya akan berkata, wahai anakku, ikutilah, ini Dajjal adalah Tuhan yang sebenarnya. Orang gak kuat imannya pasti akan menjadi kafir, yang ikut Dajjal, sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari bahayanya fitnah Dajjal itu bahkan diriwayatkan bahwa orang yang senang adalah yang ikut Dajjal. Yang tidak ikut Dajjal hidupnya susah, sengsara. Kalau nggak kuat imannya pasti akan ikut ke Dajjal. Sekarang aja orang diberi duit seberapa, nggak banyak, ya, sehingga keluar daripada Islam, memilih untuk menjadi kafir hanya untuk mendapatkan uang seberapa banyak atau makanan dan lain sebagainya. Apalagi Dajjal, di zaman Dajjal yang senang itu adalah yang ikut Dajjal. Gak ikut Dajjal kelaparan, kesusahan, sengsara. Kalau nggak kuat imannya kepada Allah pasti akan menjadi kafir, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis, nanti orang tua yang tidak beriman di zaman Dajjal, yang imannya lemah, itu wasiatnya kepada anaknya, kamu ikut Dajjal saja, hidupmu senang. Wasiatnya orang tuanya kepada anaknya agar ikut Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sangat berbahaya sekali fitnah Dajjal. Bukan istilahnya bukan hanya cobaan di dalam dunia, tapi juga cobaan di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, 10 ayat saja, keluar Dajjal akan dijaga dari fitnahnya Dajjal, ya, sehingga akan selalu dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara surat yang khusus, yang dibaca khusus pada malam Jumat dan di hari Jumat. Wa qala alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah, dan juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah, ya, surat yang paling panjang, surat Al-Baqarah, tapi fadilahnya sangat besar. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batalah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bacalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah mengapa? Karena membaca surat Al-Baqarah barakah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah itu kerugian, akan menyesal, kehilangan fadilah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yastati'uha al-batalah, dan tidak mampu membaca surat Al-Baqarah orang yang batil, orang yang menyimpang dari kebenaran, yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baca surat Al-Baqarah sekali-kali, semampunya kita baca, dicicil waktu pagi, siang, sore, karena fadilahnya sangat besar yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa warada, dan diriwayatkan, annal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yakrabuhu syaitanun talatan. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah maka tidak akan didekati oleh setan selama 3 hari. Ya, biasanya para ulama menjelaskan amalan-amalan itu berlakunya sehari. Ya, misalnya kita baca rotib, ya, ada pikir-pikir pagi dan sore, ya, amalan-amalan pikir yang dianjurkan dibaca di waktu pagi dan sore, karena berlakunya zikir pagi berlakunya sampai sore, ya, zikir sore berlakunya sampai pagi. Ya, misalnya kita membaca surah Rotib Al-Haddad, ini dijaga oleh Allah sampai pagi. Di waktu pagi ada lagi wirid-wirid zikir-zikir yang dianjurkan dibaca, baik itu rotib atau wiridul latif atau yang lain sebagainya, berlakunya sampai sore, terus seperti itu. Ya, sehingga ada zikir pagi dan sore agar kita selalu dijaga oleh Allah. Surat Al-Baqarah khusus jika dibaca berlakunya sampai 3 hari. Ya, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan didekati oleh setan selama 3 hari. Ya, makanya kalau ada orang misalnya kesurupan, ya, dibacakan gak mempan dan lain sebagainya, itu istilahnya yang paling berkhasiat, yang paling bermanfaat adalah dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau sudah dibacakan surat Al-Baqarah, setan pasti lari. Gak ada yang kuat jin dan setan dari surat Al-Baqarah. Rumah, ya, kalau seandainya banyak setannya, diganggu jin dan lain sebagainya, maka dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, sudah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semampunya kita baca di dalam rumah kita surat Al-Baqarah agar rumah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa 3 hari sekali luar biasa, atau seminggu sekali, atau setidaknya sebulan sekali, ya, dibacakan rumah surat Al-Baqarah, ya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah qiraatu surat Yasin al-Mubarakah, yaitu membaca surat Yasin. Ya, qala alaihi salatu wassalam, Yasin qalbul Qur'an la yadarwa rajulun yuridullah wa daral akhirata illa ghufira lahu. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin itu adalah hatinya Al-Qur'an. Hatinya Al-Qur'an adalah surat Yasin. Ya, tidaklah seseorang membaca surat Yasin mengharapkan ridhonya Allah dan kebahagiaan di hari akhirat, melainkan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dianjurkan kalau bisa setiap hari baca surat Yasin. Ya. Warada, dan diriwayatkan anna man qara'aha kana kaman qara'a al-Qur'an 10 marrat. Dalam hadis juga diriwayatkan sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Yasin sekali, itu fadilahnya sama seperti membaca Al-Quran 10 kali. Yang membaca surat Yasin sekali, fadilahnya sama seperti membaca Al-Quran 10 kali. Fadilahnya sama, tapi para ulama menjelaskan nilainya berbeda. Tetap nilainya berbeda, jenisnya sama, tapi nilainya berbeda. Orang baca Yasin sekali misalnya dengan orang yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, 10 kali, fadilahnya sama, jenis pahalanya sama, tapi nilainya berbeda. Yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir nilainya lebih besar dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, contohnya misalnya seperti mendapatkan uang 1.000 rupiah dengan 1.000 dolar. Pilih mana kira-kira? Ya, sama-sama 1.000, ya, tapi nilainya berbeda. Ya, juga sama. Misalnya seperti Yasin, fadilahnya luar biasa. Fadilahnya sama seperti membaca 10 kali Al-Quran, besar, ya, tapi nilainya tetap berbeda. Ya, jadi dianjurkan untuk kalau bisa setiap hari, setiap pagi atau setiap malam selalu membaca surat Yasin, ya, artinya Al-Quran. Ya, bahkan wamintalika, dan diantaranya adalah qira'atu surati tabarak al-mulki kulla lailah, membaca surat tabarak, surat al-mulk, ya, awal daripada juz 29. Qala alaihi salatu wassalam hiya nafi'atu wal munjiyatu min adzabil qabri. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Tabarak itu adalah surat yang bermanfaat dan yang menyelamatkan dari siksa kubur. Khusus untuk selamat dari siksa kubur adalah dengan membaca surat Tabarak al-Mulk. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis, orang yang membaca surat Tabarak al-Mulk setiap malam nggak pernah ditinggalkan sampai meninggal, itu jasadnya saja tidak akan hancur, jasadnya akan utuh. Jadi ada beberapa cara agar jasadnya itu utuh. Kan kadang kita lihat ada orang dikuburkan sudah berapa tahun, puluhan tahun masih utuh. Ada berapa cara, diantaranya adalah istiqomah membaca surat Tabarak. Dari pertama mendengar, misalnya kita sekarang mendengar, ya, fadilahnya kita baca, gak pernah kita tinggalkan sampai meninggal dunia. Jasadnya saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak hancur, apalagi rohnya dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Wa wadattu annaha fi qalbi kulli mu'minin, dan aku ingin agar surat Tabarak ini berada di dalam setiap hatinya orang yang beriman. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ingin agar surat Tabarak itu dihafal oleh setiap orang mukmin. Mengapa? Karena bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Nabi Muhammad SAW ingin agar umatnya selamat dari siksa kubur, selamat daripada siksa api neraka. Aku ingin agar dihafal oleh setiap umatku. Wa annaha syafa'at fi rajulin faghfira lahu, dan surat Tabarak ini menolong seseorang sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana alaihi salatu wassalam la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'a alif lam mim as-sajdah wa tabarak al-mulk. Dan diriwayatkan dahulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur setiap malam kecuali membaca terlebih dahulu 2 surat, surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Al-Mulk Tabarak. 2 surat ini yang dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setidaknya kita amalkan walaupun salah satunya. Yang lebih pendek surat Tabarak dibaca, ya, yang penting adalah dibacanya setelah Isya, ya, dibacanya setelah Isya, ya. Jadi sebelum tidur maknanya bukan berarti akan tidur baru baca, bukan. Yang penting setiap malam setelah Isya sebelum tidur itu membaca surat Tabarak. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah qira'atu surat Ad-Dukhan, membaca surat Ad-Dukhan. Ya, dalam hadis qala alaihi salatu wassalam, man qara'a surat Ad-Dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di waktu malam, maka di pagi harinya itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
jadi banyak amalan-amalan yang membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sebab Allah tahu manusia itu banyak dosanya. Ya, kita ini bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak sekali dosanya nggak terhitung, sehingga Allah merahmati hambanya diberi amalan-amalan yang bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya membaca surat Ad-Duha di waktu malam. Dan di antara surat yang dianjurkan untuk selalu dibaca adalah wa kana fi suratil waqiah, yaitu surat Al-Waqiah. Ya man qara'aha kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka tidak akan mendapatkan kekurangan, pasti akan selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu, gak akan kekurangan. Ya, ini yang menjamin, siapa yang menjamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak akan kekurangan, pasti akan selalu dicukupkan oleh Allah. Kalau masalah kaya atau tidak itu sudah aturan Allah, tapi yang penting orang membaca surat Al-Waqiah gak akan kekurangan, pasti selalu dicukupkan oleh Allah. Nah ini ya, bahkan diriwayatkan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika sakit lalu Sayyidina Utsman bin Affan ya, yang ketika itu menjadi khalifah, menjenguk sahabat Ibn Mas'ud. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan menawarkan kepada Ibn Mas'ud, maukah ku carikan dokter untukmu? Lalu kata Ibn Mas'ud, tidak usah ya, dokter itu justru membuatku tambah sakit ya. Lalu kata Sayyidina Utsman bin Affan, atau mungkin saya akan bawakan ya uang ya dari simpanan negara ya, Baitul Mal, untuk dirimu untuk berobat ya. Kata ditolak oleh Ibn Mas'ud, tidak usah. Lalu kata Sayyidina Utsman bin Affan, ya udah itu uangnya untuk anak-anakmu, untuk mencukupi anak-anakmu. Dijawab oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, tidak usah, saya sudah wasiatkan kepada anak-anakku untuk selalu membaca surat Al-Waqiah, karena saya mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang setiap malam membaca surat Al-Waqiah gak akan kekurangan, pasti dicukupkan oleh Allah. Ini orang yang kuat imannya, benar-benar yakin kepada Allah, itu pasti akan selalu membaca surat Al-Waqiah ya. Wa qala fi surat Idza Zulzilat, dan juga diantaranya surat Idza Zulzilatil ardu zilzalaha innaha ta'dilu nisfal Qur'an. Dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Idza Zulzilat itu menyamai setengah Al-Qur'an. Sekali membaca surat Zulzilat itu menyamai setengah Al-Qur'an. Fadilahnya, tapi seperti tadi nilainya berbeda. Wa fi surat Al-Haqqut Takatsur, ya, membaca surat Al-Haqqut Takatsur, inna man qara'aha kana kaman qara'a alfa ayah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa membaca surat Al-Haqqut Takatsur itu seperti membaca 1000 ayat. Ya, sekali membaca surat Al-Haqqut Takatsur seperti membaca 1000 ayat. Wa fi qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an wa anna man qara'aha 10 marrat bunya lahu qasrun fil jannah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, menyamai sepertiga Al-Qur'an. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. 10 kali baca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga. Besoknya baca, makanya dibaca setiap hari
setiap pagi 10, minimalnya 10 kali surat Al-Ikhlas ya. Dapat isti'anah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau kita amalkan terus setiap hari, banyak istana kita di surga ya, istilahnya banyak sekali nanti ya. Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa innal jannata awsah ya, surga itu lebih luas dari bayanganmu, nggak seperti bayangan kita ya, banyak rumahnya, banyak istananya, nanti bingung mau tinggal di mana, itu bayangan kita ya. Surga itu lebih tinggi daripada bayangan kita ya, lebih luas ya. Ya, bahkan digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat surga itu bagaimana? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati orang. Itu adalah nikmatnya surga ya. Wa warada al-hathu ala qira'atiha ba'da kulli salatin 10 marrat wa 'inda sabah wa 'inda al-masa wa 'inda an-nawm ya. Dan juga diriwayatkan anjuran untuk membaca surat Al-Ikhlas, bahkan ada anjuran setiap kali setelah sholat 10 kali. Fadilahnya sangat besar di waktu pagi, di waktu malam, ketika akan tidur. Wa waradat qira'atuha ma'al mu'awwidhatain 3 marrat wa fi dhalika hifdzun min al-afati wa kifayatun li jami' muhimmat. Dan diriwayatkan pula membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, maka akan dijaga oleh Allah dari segala ya penyakit, akan dijaga oleh Allah dan didapat pada semua urusannya, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika akan tidur membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya, lalu ditiupkan ke telapak tangannya ya, lalu diusapkan ke seluruh badannya, yang bisa diusap ya bagian depannya 3 kali ya. Jadi membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas diludahkan tapi tanpa air liur, tiupan seperti meludah tapi tanpa air liur ya, diludahkan ke telapak tangan, diusapkan ke badannya, dilakukan 3 kali ketika akan tidur. Ini adalah amalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini akan terjaga dari segala penyakit, bahkan dari sihir sekalipun ya, dari sihir, dari pelet dan lain sebagainya, ilmu-ilmu hitam ya. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir. Nabi Muhammad pernah disihir, kena sihir. Ada riwayat sampai setahun Nabi Muhammad itu kena sihir ya. Lalu diturunkan oleh Allah 2 ayat, yaitu 2 surat, surat Al-Falaq dan An-Nas ya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengamalkan setiap kali akan tidur membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan, diusapkan ke seluruh badannya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ya, mudah sekali kena sihir, makanya kita amalkan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Serta juga dianjurkan untuk membaca akhir ayat, 2 akhir ayat daripada surat Al-Baqarah setiap malam. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ya, di waktu malam, maka 2 ayat ini akan mencukupkan. Apa maknanya mencukupkan? Cukup dari bangun malam. Maknanya walaupun di waktu malam gak ibadah lagi, diberi pahala oleh Allah seperti orang beribadah. Dan juga makna cukup adalah dicukupkan oleh Allah, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa itu ayatnya? Yaitu yang tadi kita baca, ada di dalam Ratib Al-Hadad. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Ya, ini adalah dua ayat akhir daripada surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya akan mencukupkannya. Nah, ini merupakan di antara surat-surat ayat-ayat yang dianjurkan untuk selalu kita baca, kita amalkan agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.